Seluruh klan Barba merayakan atas kemenangan mereka. Meskipun tetap ada korban di pihak klan Barba, setidaknya korban bisa diminimalisir. Urtea dan Enigma ditangkap sebagai tawanan dan dibawa ke markas klan Barba. Apakah perang telah usai? Tentu saja tidak. Kekalahan ini pastinya membuat Talus cukup murka. Penyerangan ini dilakukan sebagai bentuk niat mereka yang memang sudah mereka rencanakan. Gabon sebetulnya tidak puas, tapi Gabon lebih memperhitungkan adanya Baduya yang sempat Roka lawan. Seandainya saat itu Baduya berniat untuk melawan Roka, mungkin saat itu Roka tidak akan selamat. Sial! Zeno sangat marah dengan apa yang terjadi. Dia memukul dinding besar hingga retak. Satupun prajurit dari klannya tidak ada yang kembali, bahkan Enigma tidak diketahui keberadaannya. Zeno sempat menyusul, tapi hanya ada mayat yang bergelimpangan dan tidak menemukan Enigma. Hal sama juga dirasakan oleh klan Medu. Zeno, menurutmu apakah Urtea dan Enigma masih hidup? Kenapa kau menanyakan hal itu padaku, Medu? Yang jelas-jelas aku tidak tahu jawabannya. Bukankah klan Xenoid memiliki metode cap jiwa yang mana kau bisa merasakan anakmu, Zeno? Enigma jelas masih hidup, tapi tidak ada jaminan Urtea juga masih hidup, Medu. Tidak juga. Aku yakin jika Enigma masih hidup, Urtea juga pasti masih hidup. Jika mereka dijadikan tawanan, aku rasa para monyet besar itu akan melakukan penawaran. Aku tidak peduli mereka mau melakukan penawaran atau apa. Aku hanya ingin membunuh mereka semuanya, balas Zeno dingin. Zeno, apakah kau tidak menyadari sesuatu? Apa yang kau katakan, Medu? Sejak awal, aku merasa Talus hanya memanfaatkan kita untuk kepentingannya sendiri. Dia sama sekali tidak peduli dengan pasukan kita musnah atau tidak. Tutup mulutmu, Medu. Di mana selama ini kau mendapatkan kenyamanan hidupmu? Talus memang brengsek. Jika ucapanmu terdengar olehnya, tamat sudah riwayatmu, Medu. Aku setuju dengan Medu. Cepat atau lambat, kita hanya akan menjadi tumbal Talus, ucap Nugo yang tiba-tiba muncul. Kau juga, Nugo. Aku harap kalian semuanya tidak diketahui oleh Talus. Bagaimana penyelidikanmu, Nugo? Aku kehilangan jejak. Roka selalu menghalangiku. Lupakan saja Zeno. Mereka juga pasti akan muncul kembali. Sial! Zeno, aku ingatkan, jangan terlalu dekat dengan Talus. Kau salah satu ancaman buat Talus. Kapan saja kau bisa disingkirkan. Kau tahu kenapa aku tidak naik-naik peringkat jiwaku? Itu bukan karena bakatku yang buruk, tapi aku memang sengaja untuk tidak naik lebih tinggi lagi. Zeno, kau sekarang berada di jiwa merah peringkat ketiga, yang mana tidak jauh beda dengan Talus. Kau seharusnya paham apa yang aku maksud, Zeno. Terang, Nugo. Tidak jadi masalah. Hal yang kau khawatirkan itu tidak akan terjadi, Nugo. Aku yakin itu. Kau masih belum begitu lama bersama Talus, Zeno. Aku dan Gangba sudah sangat mengerti sekali sifat Talus. Ditambah lagi, ada sesuatu yang tidak kau ketahui, Zeno. Talus telah bersekutu dengan penghuni padang kematian. Kau tahu bukan artinya apa? Nugo, jangan sembarangan bicara. Ucapanmu bisa membunuhmu. Zeno, selain klan Zen, klan Nugoku adalah salah satu yang terbaik dalam mencuri informasi. Aku sudah tahu sejak awal jika Talus berhubungan dengan sosok penghuni padang kematian. Terserah kau mau percaya atau tidak, jangan salah mengambil jalan, Zeno. Nugo langsung lenyap. Padang kematian. Jika apa yang dikatakan Nugo benar, sepertinya aku juga harus mulai jaga jarak, ucap Medu, kemudian berjalan dan lalu pergi. Zeno menjadi tambah gelisah. Dia tahu bagaimana sikap Talus, tapi jika yang dikatakan Nugo benar,
bahwa Talus telah bersekutu dengan penghuni padang kematian. Itu artinya Talus tidak peduli bahkan dengan alam kerinci. Lalu, hubungan dekat Zeno dengan Talus itu jelas tidak ada artinya bagi Talus. Wilayah Jagratara dan sekitarnya berguncang cukup hebat, membuat sejumlah wilayah mengalami kerusakan. "Ada apa ini?" ucap Talus. Sepertinya sudah dimulai. Batin Baduya tersenyum sinis. Apa yang terjadi? Apakah ini ada kaitannya dengan murid-murid Baduya? Seperti apa mereka setelah memurnikan sumber energi iblis? Talus dalam kondisi yang gundah. Kekalahan perang pertama sudah membuat moodnya tidak baik. Ditambah lagi, bencana yang baru saja terjadi belum lama ini menimpa kota Jagratara. Kau terlalu kejam dengan mereka, Talus. Ucap Baduya yang baru saja tiba. "Baduya, bagaimana kondisi murid-muridmu?" tanya Talus penuh perhatian, karena Talus berharap selalu mendapatkan dukungan darinya. Mereka masih memulihkan diri. Apa rencanamu sekarang, Talus? Aku tidak tahu Baduya. Mungkin sebelum Gabon dan lainnya menyerang kembali, aku harus mengawalinya. Setidaknya aku bisa menunjukkan kepada mereka bahwa Jagratara masih belum melemah. Bagaimana menurutmu Baduya? Terserah kau saja, Talus. Soal peperangan seperti itu bukanlah keahlianku. Balas Baduya yang malas berikan arahan, karena terakhir kali ditolak oleh Talus. Lalu Baduya, apakah kau sudah menemukan penyebab goncangan yang hebat sebelumnya? Apakah itu ada kaitannya dengan pegunungan Nadi Iblis? Oh, tidak bisa dipastikan, Talus. Seandainya memang itu karena pegunungan Nadi Iblis, itu berarti pegunungan Nadi Iblis bukanlah pegunungan, tetapi gunung yang memang masih aktif dan ada kemungkinan akan meletus. Meletus? Apakah hal itu bisa terjadi? Jika yang kau katakan benar, itu artinya di sini tidak aman kan Baduya? Ya, tapi itu hanya pendapatku saja. Lagi pula, pegunungan Nadi Iblis memiliki musim yang berbeda-beda, yang artinya di setiap tempat di pegunungan Nadi Iblis adalah gunung yang aktif dan saling berdekatan. Jika gunung itu meledak, bukan hanya Jagratara saja yang mengalami bencana, tapi juga seluruh alam kerinci ini. Percuma saja jika kau berpikiran untuk pindah, Talus. Ternyata begitu. Aku memang berencana untuk pindah Baduya. Ada tempat yang cukup aman. Wilayah tersebut milik klan Barba. Aku pernah menguasainya, tapi direbut kembali oleh mereka. Jika tahu kondisi pegunungan Nadi Iblis akan berbahaya seperti yang kau katakan, sudah sejak lama kota Jagratara akan aku pindah. Tidak perlu menyesalinya, Talus. Hanya menunggu waktu saja mereka dihancurkan. Setelah para muridku selesai memulihkan kondisi mereka, kita akan bergerak, Talus. Aku akan mendapatkan buku jiwa dan kau mendapatkan apa yang kau mau. Baiklah, aku setuju Baduya. Untuk mengawalinya, klan Zenoid, klan Medu dan Gangba akan menyerang mereka lebih dulu. Walaupun mereka tidak bisa menjatuhkan benteng klan Barba, setidaknya mereka bisa melemahkannya walaupun sedikit. Kau benar-benar kejam, Talus. Bukankah klan Zenoid dan Medu baru saja kehilangan pasukan inti mereka, dan kau tetap memaksa mereka untuk menyerang? Sebetulnya, aku tidak menyuruh mereka, tapi mereka sendiri yang minta. Kebetulan juga mereka bilang begitu, karena aku juga berniat perintahkan mereka untuk bergerak. Ini bukan soal kejam atau tidak Baduya. Mereka sudah berada di Jagratara cukup lama. Sudah sewajarnya mereka melakukan itu, bukan? Baduya, sebenarnya ada masalah lain yang harus kita khawatirkan. Aku takut saat kita berperang dengan klan Barba, penghuni tanah kematian mengambil kesempatan untuk menyerang. Apa yang kau khawatirkan dari mereka, Talus? Mereka tidaklah banyak, dan juga kemampuan mereka tidak perlu diperhitungkan, Talus.
Bukan seperti itu, Baduya. Mungkin saja mereka bukan apa-apa untuk saat ini karena jumlah mereka tidak banyak. Tapi kita tidak tahu sekarang bagaimana, Baduya. Balas Talus. Kau hanya belum tahu, Baduya. Pasukan merah saat ini jauh lebih kuat. Aku tidak peduli dengan urusanmu. Selama kau berguna untukku, tidak masalah kau mau merendahkanku. Batin Talus. Ya sudah, aku akan berkeliling sebentar, Talus. Oh, apakah perlu aku temani, Baduya? Tidak perlu, Talus. Baduya langsung pergi. Aku perlu waspada terhadap Baduya. Jika dia berencana untuk memanfaatkan aku dan mengkhianatiku, aku rasa pasukan merah bisa mengurusnya. Sekuat-kuatnya Baduya, dia tidak akan bisa menang melawan iblis. Sekalipun pasukan merah bukan tandingannya, selama Baduya menjadi musuh pasukan merah, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Batin Talus. Di suatu tempat di puncak tertinggi pegunungan Nadi Iblis, aktivitas yang tidak biasa mulai bergerak. Ada sesuatu yang berdetak dengan lembut, tapi setiap detakannya mempengaruhi cuaca di setiap tempat di pegunungan Nadi Iblis. Musim mulai berubah-ubah secara acak dan menjadi pegunungan Nadi Iblis tempat yang sangat berbahaya. Sekalipun itu tempat yang paling dasar, karena Nadi Iblis Agung telah aktif. Aktifnya Nadi Iblis juga mempengaruhi sebagian wilayah terlarang, seperti hutan Nuwa dan juga lautan seribu badai, yang mana Nadi Iblis atau urat yang menghubungkan ketiga tempat terlarang dengan pusat pegunungan Nadi Iblis. Di lokasi Janaloka berada. Tuan Gajah Sora, celaka! Ucap salah satu bawahannya yang bertugas sebagai patroli. Ada apa kau teriak-teriak? Bisakah lebih pelan jika menyampaikan pesan? Balas Gajah Sora. Maaf Tuan Gajah Sora. Ada fenomena yang tidak biasa. Beberapa pohon Nuwa, tiba-tiba pohonnya berguguran. Apa yang membuatmu panik? Bukankah hal itu sudah biasa? Balas Erlangga. Bukan seperti itu Tuan Erlangga. Masalahnya adalah beberapa pohon Nuwa mengalami keguguran daunnya secara massal. Dan bukan itu saja, daun pohon Nuwa mengering, diikuti oleh pohon Nuwa itu sendiri yang tiba-tiba juga mengering. Mengering? Berapa pohon Nuwa yang mengalami hal serupa? Ada setidaknya 3 atau 4 pohon Nuwa yang mengering Tuan Erlangga. Tuan Gajah Sora, hal ini memang tidak biasa. Baiklah, ayo kita periksa Erlangga. Antarkan kami ke sana. Baik Tuan Gajah Sora. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di lokasi hutan Nuwa. Apa ini? Kau bilang hanya 3 dan 4 pohon Nuwa, tapi ini... Erlangga tidak bisa menutupi keterkejutannya. Pasalnya, yang mereka lihat adalah semua pohon Nuwa, seluruh hutan pohon Nuwa mengalami keguguran daun dan mengering. Tempat yang rimbun itu menjadi kering dan tidak ada satupun pohon Nuwa yang hijau. Semuanya kering dan mati. Ampun Tuan, sebelumnya saya hanya melihat ada beberapa pohon Nuwa saja. Saya tidak tahu jika akan meluas seperti ini. Tuan Gajah Sora, ada kejadian apa ini? Tanya Erlangga. Bencana akan segera tiba. Kita tidak bisa lagi berdiam diri di dalam hutan. Aku takut bencana ini akan terjadi di seluruh alam kerinci. Erlangga, segera kumpulkan semua orang. Pinta Gajah Sora serius. Baik Tuan Gajah Sora. Erlangga langsung meninggalkan lokasi. Bencana apa yang akan menimpa alam ini? Pohon Nuwa yang tiba-tiba mati secara massal seperti ini tidak pernah terjadi. Pasti ada sesuatu yang buruk. Batin Gajah Sora. Tuan Gajah Sora, apa yang harus saya lakukan? Kau juga pergilah. Panggil semua tim pengintai untuk berkumpul. Baik Tuan Gajah Sora. Kejadian serupa juga terjadi di wilayah Jaladi.
bahkan jauh lebih buruk dari wilayah Janaloka. Pertahankan sisi kanan dan kiri. Jangan biarkan ada yang memasuki kota. Perintah salah satu jenderal penjaga portal Lautan Seribu Badai. Jenderal, sisi kanan sudah kewalahan. Jika terus seperti ini, kita akan diterobos. Ucap salah satu prajurit. Segera minta bantuan dan sampaikan kepada Yang Mulia Jaladi. Siap, Jenderal. Makhluk dari Lautan Seribu Badai mulai bermunculan dari portal. Meskipun hal itu memang pernah terjadi, hanya 1 atau 2 makhluk saja yang muncul karena ketidaksengajaan. Tapi saat itu, puluhan makhluk bermunculan dan menyerang membabi buta. Makhluk-makhluk penghuni Lautan Seribu Badai sepertinya ketakutan dan mereka berhamburan keluar, yang mana berusaha untuk menyelamatkan diri. Apa yang terjadi dengan Lautan Seribu Badai? Lapor Yang Mulia Jaladi. Ada apa? Kenapa kau terlihat panik? Ampun Yang Mulia, Jenderal perintahkan saya untuk berikan laporan bahwa ada aktivitas yang tidak biasa di portal Lautan Seribu Badai. Banyak penghuni Lautan Seribu Badai bermunculan. Mereka sangat agresif dan sepertinya ketakutan akan sesuatu. Oh, benarkah? Baiklah, aku akan memeriksanya. Ayah, Anakku, tunggulah di sini. Di sana mungkin akan berbahaya. baiklah ayah. Balas Gantari khawatir. Raja Jaladi, Khan, langsung pergi menuju portal Lautan Seribu Badai, diiringi sejumlah pasukan dan beberapa jenderal. Segera setelah itu, rombongan Raja Jaladi tiba di lokasi. Para makhluk yang keluar dari portal segera bisa ditekan. Sejak kapan hal ini terjadi, Jenderal? Siap Tuan. Kejadian ini baru saja terjadi 1-2 jam yang lalu. Tiba-tiba saja gerombolan makhluk-makhluk itu keluar dari portal Yang Mulia. Ini benar-benar kejadian yang tidak biasa. Aku akan pergi untuk memastikan apa yang terjadi di kawasan Lautan Seribu Badai, ucap Raja Jaladi. Raja Jaladi kemudian memasuki portal, diikuti beberapa jenderal menyertainya. Awan menggulung, petir saling bersautan dan gelombang air laut sangat tinggi. Pusaran air raksasa terlihat begitu menyeramkan, menciptakan mega angin puting beliung disertai kilat yang begitu mengerikan. Air laut bercampur lumpur panas menjadi satu. Berbagai tempat hancur dan wilayah zona aman di Lautan Seribu Badai menjadi tempat yang sangat berbahaya. Iya. Lindungi Yang Mulia. Beberapa jenderal mengitari Raja Jaladi. Mereka menyerang beberapa makhluk yang mencoba untuk melewatinya. Ini adalah bencana. Alam ini akan mengalami sesuatu yang mengerikan. Batin Raja Jaladi sambil pandangannya ke depan. Yang Mulia, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Saya takut kejadian ini akan meluas dan sampai di tempat ini. Baiklah, ayo segera pergi dari sini. Mereka keluar portal, kemudian Raja Jaladi menyegel portal tersebut. Para jenderalku sekalian, tempat kita ini sepertinya tidak akan aman lagi. Persiapkan pasukan kalian. Arahkan para penduduk untuk bersiap-siap untuk pergi dari wilayah ini. Segera. Siap Yang Mulia. Kerajaan Jaladi pun mulai bersiap untuk pindah. Walaupun Raja Jaladi tahu kemanapun mereka pergi, bencana tidak akan bisa dihindari. Sementara itu, di wilayah Jagratara, klan Zenoid sudah menyiapkan pasukannya. Begitu juga dengan klan Medu dan Gangba. Tuan Talus, klan Zenoid sudah menyiapkan dengan 1.200 prajurit. Klan Medu hanya bisa menyiapkan 900 prajurit. Ini semua yang bisa saya lakukan, Tuan Talus. Klan Gangba telah siap dengan 1.500 prajurit. Bagus, kau cukup mengecewakan Medu. Tapi tidak masalah, kekurangan prajuritmu bisa dilengkapi oleh prajurit Gangba. Kalian boleh memimpin langsung prajurit kalian. Dengan jumlah kalian ini, seharusnya kalian bisa menundukkan klan Barba.
Seno, kau yang paling tahu lokasi mereka. Kau akan menjadi pimpinan tertinggi. Aku akan menyusul nanti. Dimengerti Tuan Talus. Bagus, jika begitu, mulailah bersiap dan berangkat. Lebih dari 300 prajurit gabungan siap untuk dikerahkan. Kali ini akan menjadi peperangan yang besar dan juga bencana bagi seluruh alam Kerinci. Penyerangan ini juga segera diketahui oleh klan Barba. Kemudian mereka bersiap untuk bertahan penuh. Tempat yang nyaman. Ngomong-ngomong, prajurit sebanyak itu ingin kemana ya? Ucap Ki Sabto. Sepertinya kita datang di waktu yang kurang tepat, Guru Besar. Balas Ki Joyo. Maung, Engon, Pangjer, Liwung dan Kira menunjukkan tatapan permusuhan saat melihat komandan dari pasukan tersebut. Zeno, ketua dari klan Zenoid, adalah sosok yang pernah menghancurkan kerajaan Abiyudaya bersama Talus pada saat itu. Abiyudaya adalah kerajaan makmur yang dulunya tempat asal Maung dan lainnya. Lalu, apa yang akan mereka lakukan? Rombongan Ki Sabto tiba di pinggiran hutan yang mana masih dalam kawasan Jagratara. Kira dan keempat pengawal mantan Raja Kayo menunjukkan niat membunuh mereka saat mereka melihat iring-iringan pasukan yang cukup besar. Setidaknya ada lebih dari 3.000 prajurit gabungan dari klan Zenoid, klan Medu, dan juga klan Gangba. Timbul kebencian yang mendalam saat Kira dan lainnya melihat sosok yang memimpin pasukan tersebut di baris depan. Hentikan Kira! Cegah Maung dan memegang pundaknya. Panglima Maung, dia adalah... Aku tahu, tapi jika kita bergerak sekarang, kita hanya akan tersudutkan. Sebelumnya, aku hampir mati. Jangan bertindak gegabah, Kira. Balas Maung. Benar apa yang Maung katakan, Kira. Kita tidak bisa bertindak sekarang. Apa yang bisa kita lakukan hanya dengan sedikit dari kita ini. Pangjer menambahkan. Panglima Pangjer. Kira, kami tahu sebesar apa dendammu. Percayalah, kami juga merasakan hal yang sama. Kita masih punya banyak kesempatan untuk membuat perhitungan dengannya. Tapi tidak untuk sekarang, Kira. Engon meyakinkan. Sekarang, aku jadi bingung apa yang harus kita lakukan. Tapi aku rasa, bagaimana jika kita ikuti mereka? Ingin kemana mereka dengan pasukan sebesar itu? Ucap Liwung. Apa yang kalian bingungkan? Jika kalian rasa sosok yang kalian lihat itu adalah sesuatu yang lebih penting, aku tidak keberatan menemani kalian. Bukankah begitu, Bon? Ya, itu benar, Pak D. Guru Besar, apakah Anda tidak menanyakan pendapat saya juga? Tanya Ki Joyo. Apakah kau iri, Ki Joyo? Baiklah, bagaimana menurutmu, Ki Joyo? Guru Besar, saya ikut dengan keputusan Anda. Nah lah iya, ujung-ujungnya kau juga hanya bilang begitu. Terima kasih Tuan. Bagaimana dengan kalian? Kita masuk kota Jagratara atau mengikuti rombongan keperat itu? Tanya Liwung. Pusaka yang mulia Kayo sangat penting, tapi aku rasa setelah kita masuk ke kota Jagratara, kita juga tidak bisa mendapatkannya begitu saja, bukan? Jadi aku rasa pusaka yang mulia Kayo tidak akan kemana-mana. Mengikuti rombongan si brengsek itu mungkin lebih tepat. Ini kesempatan, karena dia keluar dari Jagratara. Mungkin kita ada kesempatan untuk membunuhnya. Balas Engon. Ya, aku setuju dengan Engon. Sepertinya itu pilihan yang baik, sahut Maung dan Pangjer. Aku setuju, sahut Kira. Baik, sudah diputuskan. Mari kita ikuti mereka. Tapi, maaf Tuan, apakah Anda akan baik-baik saja? Maksudku, apakah kalian bisa mengikuti langkah kami? Tanya Liwung. Tidak perlu khawatir. Jaluka, Raja Hanung, tolong bantuannya.
Majikan, apa yang bisa saya bantu? Ucap Jaluka. Oh, Jalu, aku hanya butuh tumpangan. Kawan, apa yang kubutuhkan dariku? Tanya Raja Hanung. Tolong berikan mereka tumpangan jika tidak keberatan, Raja Hanung. Oh, aku kira akan ada pertarungan. Ya, itu sebentar lagi. Mungkin kamu akan mendapatkannya, Raja Hanung. Baiklah, kalian berdua naiklah, ucap Raja Hanung dalam wujud harimau putih. Wah, janam hebat harimau ini, Ucap Bon. Oh, benarkah? Senang kau bicara seperti itu manusia. Balas Raja Hanung. Kau siapa? Kau sangat mirip dengan ayahku, ucap Kira menghampiri bersama lainnya. Wah, aku tidak menyangka akan bertemu juga dengan saudara serasku. Balas Hanung. Harimau permata, siapakah Anda ini? Tanya Maung. Aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang pemimpin di kerajaan kecil. Namaku adalah Hanung. Maung dan lainnya pun akhirnya memperkenalkan diri. Hei Nona, apakah aku sungguh mirip dengan ayahmu? Wujudku memang pasaran sih. Bukan begitu, Tuan Hanung. Raja kami, yang mana ayah dari Kira adalah sosok harimau permata seperti Anda. Kami juga awalnya terkejut. Anda memang sangat-sangat benar mirip. Hanya saja raja kami memiliki 2 permata, ucap Engon. Oh, benarkah? Apa jangan-jangan raja kalian bernama Abi? Tanya Hanung. Bagaimana Anda bisa tahu tentang ayahku? Kira tidak bisa menutupi keterkejutannya. Jadi begitu. Aku memiliki saudara. Sudah ribuan tahun tidak pernah bertemu lagi karena suatu konflik saat kami kecil. Kami terpisah dan tidak pernah lagi saling bertemu. Memang tidak salah aku mengikutimu, kawanku. Aku tidak akan pernah menyangka akan bertemu saudaraku sebentar lagi. Semuanya adalah takdir, Raja Hanung. Balas Ki Sabto sambil mengelus jenggotnya yang putih. Namamu Kira ya? Itu berarti kau adalah keponakanku. Sekarang ada di mana Abi? Tanya Raja Hanung. Mereka semuanya terdiam. Paman, aku sungguh senang bisa bertemu dengan Anda, tapi ayah sudah lama meninggal. Balas Kira. Oh, ternyata begitu. Sayang sekali. Kenapa Abi bisa meninggal, keponakanku? Ayah telah dibunuh. Ki Sabto langsung menengok ke arah Ki Joyo. Ki Joyo paham, kemudian memasang sebuah rajah pelindung. Asma, gending angin! Sekitar mereka langsung terlindungi sebuah pelindung bening, bukan untuk bertahan atau semacamnya, tapi untuk meredam suara. Karena Apa? Siapa yang membunuh Abi? teriak Raja Hanung dengan suara yang menggelegar. Karena ajian Asma gending angin, suara Raja Hanung bisa teredam. Jika tidak, teriakan Raja Hanung bisa disadari oleh pasukan musuh. Raja Abi tidak kalah dalam duel. Beliau dijebak dan akhirnya gugur saat menghadapi 2 sosok kuat. Mereka bernama Talus dan Zeno. Dan tujuan kami sebenarnya adalah... Engon menjelaskan panjang lebar. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo buat perhitungan dengan mereka. Beraninya membunuh adikku, mereka tidak akan pernah bisa tenang, ucap Raja Hanung. Jangan menjadi tidak sabaran, Raja Hanung. Kita ikuti saja pasukan mereka ini. Saat ada kesempatan, kau boleh mengamuk sesukamu, tapi tidak di sini. Jika buat keributan di sini, situasinya pasti akan rumit, sahut Ki Sabto.
Baiklah kawan, sekarang ayo kita ikuti mereka. Tidak heran jika dia adalah saudara Raja Abi. Bahkan Ki Sabto begitu hormat padanya. Sepertinya Raja Hanung ini memiliki kemampuan yang sama seperti Raja Abi, atau mungkin malah lebih kuat lagi, batin Maung. Sementara itu, rombongan gabungan di mana Zeno, Medu, dan Gangba berada. Mereka belum lama meninggalkan wilayah Jagratara dan bersiap untuk menyerang wilayah klan Barba. Zeno, Medu, kenapa kalian berdua begitu murung? Apa yang kalian pikirkan? Tanya Gangba. Gangba tua, bagaimana menurutmu dengan Tuan Talus? Tanya Medu. Zeno kemudian melirik ke arahnya. Aku paham sekarang. Kalian begitu kecewa dengan Talus, bukan? Itu bisa dimengerti. Kalian tidak seberapa, hanya kehilangan Enigma dan Urtea. Dahulu, sebelum Talus menjadi penguasa, aku sudah bertarung bersama Yalus, ayah Talus, dan sudah tidak terhitung banyaknya keluargaku yang dijadikan tumbal oleh Talus saat itu. Yalus adalah sosok yang kuat, disegani oleh ke-99 penguasa saat itu. Tapi karena suatu kecelakaan saat berada di puncak pegunungan Nadi Iblis, Yalus akhirnya gugur bersama beberapa penguasa lainnya. Saat itu aku tidak ikut serta saat memasuki pegunungan Nadi Iblis. Pada saat itu aku sedang terluka. Ada rumor mengatakan bahwa Yalus mati karena dikhianati oleh para penguasa lainnya. Dan aku juga sempat percaya saat itu. Dan seperti yang kalian ketahui, kejadian berdarah itu dimulai. Saat itulah Talus merencanakan pembalasan dengan alasan penyatuan. Puluhan penguasa bergabung dan bersedia untuk tunduk kepada Jagratara. Yang lainnya seperti yang sudah terjadi, semuanya dibantai. Tidak sampai di situ saja, para penguasa lainnya yang juga bergabung satu demi satu menghilang. Mereka semua dibunuh oleh Talus. Hingga saat ini hanya menyisakan penguasa lama sepertiku, Nugo, dan Kan. Aku berpura-pura bodoh dan mengikuti setiap perintah Talus agar klanku bisa bertahan. Begitu juga dengan Nugo, jelas Gangba. Aku memang sempat curiga dengan Talus. Kemungkinan ayahku juga mati karena Talus. Tapi aku tidak bisa menemukan buktinya, sahut Zeno. Sudah jelas, leluhurku dari klan Medu juga pasti telah dijebak oleh si brengsek Talus itu, kata Medu. Jangan bertindak gegabah. Aku tahu seperti apa itu Talus. Meskipun dia terlihat pengecut, sebetulnya Talus sangat kuat dan sedikit orang yang bisa menandinginya. Dan Talus hanya takut kepada klan Barba yang memiliki keturunan darah Bloodserker, Gangba menambahkan. Bukankah sebelumnya kau tidak tahu apa itu Bloodserker, Gangba tua? Tanya Medu. Sudah aku katakan, aku selama ini hanya pura-pura bodoh agar Talus berpikir aku bisa dimanipulasi olehnya. Jika tidak, aku pasti sudah lama disingkirkan oleh Talus. Aku sendiri bukannya sudah terhenti dalam meningkatkan pemadatan jiwa. Itu karena aku memang sengaja untuk tidak menaikkan lagi pemadatan jiwaku. Dan Talus menganggapku berhenti di jiwa merah peringkat 2. Zeno, kau yang belum lama ini memadatkan jiwa merah peringkat 3. Suatu saat kau bisa menjadi ancaman Talus. Berhati-hatilah, Gangba peringatkan. Sial, aku terlalu bodoh. Kenapa aku tidak menyadari hal ini lebih awal? Ucap Zeno kesal. Lalu, kemana tujuan kita sekarang? Tanya Gangba. Kita akan tetap pergi ke wilayah klan Barba. Selain memastikan Enigma, aku ingin membuat kesepakatan dengan Gabon. Maksudmu, kau akan bergabung dengan Gabon untuk melawan Talus, Zeno? Jika itu memungkinkan, Gangba. Bagaimana denganmu sendiri? Aku dan Medu sudah bertekad untuk melawan Talus. Sekalipun kita bergabung dengan Gabon, kita mungkin masih belum bisa menandingi Talus. Dia memiliki dukungan yang tidak main-main, Zeno. Apa maksudmu pasukan merah dari padang kematian, Gangba?
Ya, itu salah satunya. Tapi asal kau tahu, Datuk Baduya adalah sosok yang sangat merepotkan. Jangan meremehkan manusia tua itu. Jika dia mau, Baduya bisa meruntuhkan seluruh alam kerinci ini, tegas Gangba. Zeno dan Medu langsung terdiam. Lalu, bagaimana menurutmu Gangba? Aku tahu kau adalah sosok yang berpengalaman. Mungkin dengan pengalamanmu bisa membuka mataku. Lakukan saja seperti yang kau rencanakan, Zeno. Kita lihat nanti bagaimana tanggapan Gabon soal ini. Rombongan Zeno dan lainnya terus melakukan pergerakan dan tetap menuju ke tempat di mana klan Barba berada. Tapi, apapun jalan yang Zeno pilih, dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Tindakannya di masa lalu bersama Talus akan membuatnya celaka. Sekalipun Zeno tetap atau tidak bersama Talus, dia harus bertanggung jawab dan menerima konsekuensinya. Di perbatasan dekat benteng klan Barba, pasukan gabungan klan Zenoid, Medu, dan Gangba sudah terlihat di pusat pengintaian. Mereka datang! Di tengah pusat wilayah klan Barba, sejumlah petinggi dari klan Barba dan klan Zen. Mereka langsung terkejut setelah mendengar suara peringatan. Siapa yang menyerang? Siapa lagi jika bukan anteknya Talus? Aku sependapat, selain mereka, tidak ada yang berani menyinggung kita, ucap beberapa sosok di dalam ruangan. Leluhur! Leluhur! Leluhur Gabon! Leluhur Roka! Ada sejumlah pasukan tengah mendekat. Dari pasukan mana? Tanya Gabon. Siap leluhur. Menurut laporan pengintai, mereka dari klan Zenoid, klan Medu, dan klan Gangba. Setidaknya ada 3.000 prajurit lebih. Zenoid, Medu, dan Gangba. 3 klan besar langsung diturunkan begitu saja. Aku rasa Talus ingin segera menyelesaikan pertarungan, ucap Roka. Sekalipun Talus bergabung di dalamnya, benteng ini tidak akan mudah untuk ditembus. Gamon, pergilah. Tapi hati-hatilah, jangan terpancing siasat mereka, perintah Gabon. Asik. Baiklah kakak, aku suka bagian ini. Aku akan menemani Gamon para leluhur, ucap Bakara. Hati-hatilah Bakara. Rozan, ikutlah bersamanya. Aku serahkan keselamatan Bakara padamu, perintah Roka. Baik leluhur. Orza, pergilah, perintah Gabon. Siap leluhur. Di gerbang utama klan Barba, turunkan jembatan. Hei, ada apa ini? Kata Enigma. Sepertinya klan Barba akan mendapatkan serangan, balas Urtea. Aku yakin dia pasti ayahku. Ayahku pasti datang menolongku. Ucap Enigma. Ribuan prajurit klan Barba telah bersiap. Sebenarnya jika mereka berada di dalam benteng, musuh akan kesulitan untuk menyerang. Namun, klan Barba bukan makhluk yang akan bersembunyi di dalam situasi perang. Mereka justru senang, sekalipun harus mati dalam pertempuran. Tidak ada kematian yang lebih baik, kecuali mati dalam pertempuran. Pasukan musuh mulai mendekat. Terlihat jelas di wajah para prajurit klan Barba yang begitu bersemangat dan senang. Itulah yang mereka harapkan, pertarungan. Gamon, mereka dari klan Zenoid, klan Gangba, dan klan Medu. Kita tidak bisa menghadapi mereka tanpa bantuan kakakmu atau leluhur klan Zen, kata Bakara. Talus sampai menurunkan mereka. Itu berarti mereka akan bertempur habis-habisan, bukan? Aku suka ini. Hei, beritahu kakakku mengenai situasi ini, perintah Gamon. Tidak perlu leluhur Gamon. Anak buahku sudah menyampaikannya, sahut Rozan. Oh,
Kau sangat cepat bertindak, Rozan. Terima kasih. Tuan Bakara, bagaimana peluang kita jika menghadapi mereka? Jumlah kita cukup kurang untuk mengimbangi pasukan musuh. Tidak mungkin kita akan melibatkan pasukan singa terbang, bukan? Tanya Rozan. Hehehe, tidak perlu khawatir, Rozan. Dengan jumlah kita, itu sudah lebih dari cukup. Jika harus bertarung secara acak, jelas kita akan kalah. Tapi kita memiliki benteng yang kuat. Sementara itu, kita bisa bertahan lebih dulu sembari melemahkan pasukan musuh. Setelah itu, kita bantai mereka yang kelelahan. Jelas Bakara. Oh, itu rencana yang bagus, Tuan Bakara. Sebetulnya, aku tidak suka dengan strategimu itu, Bakara. Tapi, apa boleh buat? Jika itu demi kebaikan kita semuanya, Sahut Gamon. Salah seorang komandan musuh maju, diikuti oleh 2 orang lainnya. Aku Zeno. Aku ingin bicara, siapapun kemarilah. Apa yang dia rencanakan? Dia pasti akan berbuat licik, kan? Kata Gamon. Di atas gerbang, Gabon dan Roka telah perhatikan dari atas. Apa yang Zeno rencanakan? Gabon, biarkan aku yang menemuinya. Baiklah, hati-hati Roka. Zeno sama liciknya dengan Talus. Aku mengerti, Gabon. Roka tiba-tiba berada di rombongan klan Barba. Gamon, Bakara, ikut aku. Baik, leluhur. Siap. Roka, Gamon dan Bakara menghampiri. Apa yang ingin kau katakan, Zeno? Roka, lama tidak jumpa. Aku tidak menyangka kau akan menjadi sekuat ini. Tidak perlu banyak omong, katakan apa yang ingin kau sampaikan. Di samping pintu gerbang, Enigma berteriak-teriak sambil memanggil ayahnya, tapi sama sekali tidak dipedulikan oleh Zeno. Kami kemari karena diperintahkan oleh Talus untuk menyerang kalian, tapi aku punya tujuan lain. Bekerja samalah dengan kami. Kami juga memiliki alasan kuat untuk melawan Talus. Omong kosong apa yang kau katakan, Zeno? Selain Talus, kaulah sosok yang paling tidak bisa kami percayai. Tanpa kalian, kami bisa mengurus Talus dengan kemampuan kami. Aku tahu keraguanmu tentangku, Roka. Dan aku akui, kalian sudah berkembang jauh lebih kuat. Tapi, ada Baduya di sisi Talus. Kalian tidak akan mudah begitu saja melawannya. Dan satu hal lagi, Talus telah bersekutu dengan pasukan merah di gurun kematian. Apa yang kalian miliki saat ini tidak akan bisa apa-apa. Kami sadar bahwa kami telah dimanfaatkan oleh Talus selama ini. Dan ini adalah kesempatan besar untuk menjatuhkan Talus, sahut Gangba. Kami tidak butuh bantuan kalian. Pergilah jika kalian tidak ingin menyerang kami. Dan kami selalu siap jika ingin melawan. Ayo kita pergi, balas Roka. Hei Roka. Cukup Zeno. Benar apa yang dikatakan Roka. Jika aku di posisinya, aku juga akan mengatakan hal yang sama. Beruntung bukan Gabon yang bicara kepada kita. Apapun alasanmu, kau dan Talus telah membunuh para tetua dari klan Barba. Kita tidak punya pilihan lain selain mundur, cegah Gangba. Sial. Baiklah, ayo kita mundur. Ayah, selamatkan aku! Sekali lagi Enigma berteriak, tapi Zeno sama sekali tidak memperdulikannya. Kau mengerti sekarang, Enigma? Kita tidak dibutuhkan lagi. Sia-sia saja kau, Enigma, ucap Urtea. Sial, sial! Ayahku tidak mungkin seperti ini, sialan! Pasukan musuh pada akhirnya mundur. Entah apa yang mereka lakukan dan akan kemana mereka. Dari arah hutan, sosok hewan buas menerjang pasukan Zeno. Dalam sekejap, ratusan atau lebih prajurit langsung tumbang. Wah, jahanam! Tiba-tiba saja kau menerjang kemari, ucap Bon kaget.
Tetaplah berada di pundakku jika kau takut, kawan kecil. Balas Raja Hanung. Takut? Siapa yang takut jahanam? Liwung, Pangcer, Egon, Kira, kita juga akan beraksi. Maung dan lainnya juga tidak tinggal diam. Mereka tahu bahwa mereka kalah jumlah. Tapi bagi Raja Hanung, hal itu bukan jadi masalah. Sebab Raja Hanung tahu jika mau, Ki Sabto bisa memanggil pasukannya. Tentu saja bukan pasukan pada umumnya. Wah, mereka begitu bersemangat sekali. Benar kan, Jalu? Itu benar, majikan. Ayolah, jangan panggil aku majikan. Kau bukan peliharaanku, Jalu. Aku telah berjanji kepada Haku untuk tidak menjadikanmu peliharaanku. Panggil saja aku master jika tidak keberatan. Baik, terima kasih, Master. Haku adalah Raja Serigala Emas, ayah dari Jaluka. Banyak hal terjadi saat pertemuan dengan Raja Serigala Emas. Hal ini melibatkan Mbah Gun juga. Gimana dahulu perjalanan spiritual Ki Sabto saat masih muda. Welas asih, welas atiku, Asma, Ginting Angin. Kijoyo tidak mau diam begitu saja. Angin berhembus membentuk tornado dan mengobrak-abrik prajurit yang masuk dalam jangkauannya. Zeno yang baru saja mundur langsung dikejutkan oleh serangan dadakan yang tidak diketahui siapa yang melakukannya. Apa-apaan ini? Apakah klan Barba yang melakukannya? Kata Zeno. Lapor Tuan Zeno, sisi kiri kita diserang oleh sosok yang tidak dikenal. Mereka hanya ada beberapa orang, dan mereka adalah makhluk hewan petarung. Apa? Hewan petarung? Beraninya mereka arogan. Hewan petarung kau bilang? Mana itu mungkin? Apa jangan-jangan dari Jaladi? Zeno tahu betul hewan petarung adalah sosok yang unik. Sosok inilah yang disebut di alam kerinci, sosok seperti Maung dan lainnya. Hewan petarung diketahui sudah musnah semenjak Talus dan Zeno melenyapkan kerajaan Abhyudaya. Meskipun masih ada beberapa, semuanya ditampung oleh Raja Kang dari kerajaan Jaladi. Kau sudah banyak melakukan tindakan jahat, Zeno. Baru saja dibicarakan tadi. Sekarang sudah mendapatkan balasanmu, Zeno, ucap Medu. Apa yang kau katakan, Medu? Hewan petarung saat ini hanyalah sekumpulan sosok yang lemah saja. Kita lihat sampai berapa lama mereka bisa bertahan. Zeno langsung menuju sumber masalahnya. Zeno langsung mematung saat melihat sosok harimau putih dengan permata di dahinya. Mustahil! Ini benar-benar mustahil! Zeno melotot karena terkejut. Ada apa, Zeno? Tunggu dulu. Harimau putih itu yang benar saja. Bukankah kau dan Talus? Gangba juga terkejut melihat sosok harimau putih yang gagah itu. Tidak mungkin. Aku sudah pastikan Abi sudah mati. Tapi, apa yang aku lihat ini? Apakah benar? Zeno, apa kau yakin Raja dari Abhyudaya benar-benar sudah mati? Aku tidak mungkin salah, Gangba. Bahkan, Talus telah menguliti kulitnya sebagai tempat duduk di singgasananya. Itu berarti dia adalah sosok yang lain, Zeno, sahut Medu. Kau mungkin benar, Medu. Tapi, sosok itu benar-benar mirip dengan Abi. Ditambah lagi, 5 sosok itu. Aku tahu mereka. Salah satunya adalah putri Abi yang bernama Kira. Dan lainnya adalah para jenderal dari Abhyudaya. Bagaimana bisa mereka masih hidup? Selain itu,
Siapa kedua sosok lainnya itu? Tidak perlu banyak bicara, Zeno. Pada dasarnya aku yakin mereka memiliki dendam denganmu. Aku akan membantumu. Sahut Gangba. Terima kasih Gangba. Medu, ayo tangani para hewan itu. Sepertinya mereka perlu dijinakkan. Zeno, apa kau bisa menangani harimau buas itu sendirian? Pergilah bersama Gangba. Aku rasa aku bisa menghadapinya, Medu. Baiklah jika begitu. Gangba dan Medu langsung menghampiri di mana rombongan Maung berada. Sementara itu, di wilayah kota Jagratara, Master, ucap Kanju menggunakan jubah coklat. Hehehe, bagus, bagus. Sepertinya kalian telah berhasil. Hehehe. Balas Baduya. menunggu perintah Anda, Master. Ucap Kanju mewakili. Baduya, keberhasilan apa yang dilakukan para muridmu? Tanya Talus. Ya, mereka berhasil menyembuhkan diri mereka tepat waktu. Sekarang mereka bisa bertindak. Aku akan mulai bergerak, Talus. Pasti saat ini pasukan yang kau kirim sudah melakukan pertempuran. Bagus, ayo kita bersama Baduya. Sudah saatnya Gabon dan Roka menerima ajal mereka. Hehehe. Para tetua sekalian, kumpulkan seluruh prajurit dan klan kalian. Kita akan bergerak. Kali ini, klan Barba akan kita singkirkan sepenuhnya. Siap, Tuan Talus. Dimengerti. Baik Tuan Talus. Ucap beberapa tetua Jagratara, yang mana mereka memiliki pemadatan jiwa merah tingkat pertama. Talus kali ini tidak menahan diri. Setidaknya dia mengerahkan 5 klan untuk bergerak. Setiap klan memiliki kurang lebih 1000 prajurit. Pasukan Talus sendiri berjumlah kurang lebih 2000 prajurit. Setidaknya pasukan yang Talus bawa 2 kali lipat yang dipimpin oleh Zeno. Jika sesuai yang diharapkan oleh Talus, dan saat ini Zeno tengah bertempur dengan klan Barba, maka besar kemungkinan klan Barba tidak akan bisa menahan serangan susulan yang telah Talus persiapkan. Tapi sayangnya semua dugaan Talus meleset. Bahkan Baduya sendiri tidak akan menyangka prediksinya akan meleset. Di saat bersamaan, Gajah Sora dari Janaloka memimpin pengikutnya keluar dari hutan, dan juga kerajaan Jaladi juga mulai bergerak. Pada akhirnya, semuanya akan bertemu di satu titik, dan perang besar akan kembali terjadi di alam Kerinci. Di atas benteng klan Barba, Gabon, Roka dan lainnya masih berada di sana memperhatikan situasi yang sedang terjadi dengan pasukan yang dipimpin oleh Zeno. Keributan apa di sana itu? Entahlah Gabon. Tidak heran jika itu Zeno. Jika dia tidak cari masalah, pasti orang lain yang sedang menargetkan dirinya. Balas Roka. Orang macam dirinya ingin bekerja sama dengan kita untuk melawan Talus. Semua orang juga tahu Zeno yang paling dekat dengan Talus. Dia kira kita ini bodoh apa? Itu sudah jelas Gabon. Sekalipun tanpa Zeno, kita sudah lebih dari cukup untuk melawan Talus. Tapi kira-kira siapa mereka yang telah menyerang Zeno? Lapor Tuan Roka, Ucap salah satu anggota Zendan yang baru saja tiba. katakan. Siap. Saat ini rombongan Zeno telah dihadang oleh beberapa sosok. Mereka adalah hewan petarung. Jumlah mereka ada 5, dan ada 2 manusia yang juga terlibat. Hewan petarung? Jangan-jangan mereka... Sepertinya itu rombongan Liwung. Roka, mari kita cari tahu. Roka hanya mengangguk. Bakara, tolong keluarkan beberapa singa terbang, Pinta Roka. Tentu saja Tuan Roka. Roka menaiki salah satu singa terbang
dan Gabon duduk di tandu yang diangkat oleh 2 ekor singa terbang. Gamon dan lainnya diperintahkan untuk tetap berada di benteng. Sementara itu, Zeno mencoba menghentikan Raja Hanung yang tengah mengamuk. Raja Hanung mundur, begitu juga dengan Bon dan Kijoyo. Siapa kalian berani membuat masalah denganku? Ucap Zeno. Haha, siapa kau? Tanya Raja Hanung, kemudian berubah menjadi sosok seperti manusia. Ternyata harimau ini sudah mampu berubah wujud ke dalam bentuk manusianya. Kemampuannya mungkin setara denganku, tapi kedua orang itu setidaknya memiliki pemadatan jiwa tingkat kedua. Akan sulit jika mereka menyerang bersama-sama, Batin Zeno. Aku Zeno dari klan Zenoid. Siapa kalian tiba-tiba menyerang kami? Jadi kau yang bernama Zeno, kurang ajar. Raja Hanung langsung menyerang Zeno. Pertarungan 1 lawan 1 dimulai. Prajurit Zeno yang berada di dalam jangkauan tidak bisa bertahan dan mati sia-sia. Bon, jangan ikut campur pertarungan mereka. Siapa yang mau ikut campur, Kijoyo? Ayo kita ke sisi Maung dan lainnya saja. Iya. Jahanam, masih ada saja sosok yang nekat. Ucap Bon yang langsung menghajar prajurit musuh yang mencoba menyerang. Kijoyo dan Bon kemudian pergi ke arah Maung dan lainnya. Rombongan Maung dihentikan oleh Gangba dan Medu. Maung dan lainnya sudah berada di jiwa merah peringkat pertama, kecuali Pangjer yang sudah berada di jiwa merah peringkat kedua. Kira sendiri baru mencapai di jiwa emas tingkat tinggi. Hei, siapa kalian ini? Kenapa buat masalah dengan kami? Tanya Gangba. Kenapa kau bertanya jika sudah tahu, Gangba? Sudah jelas mereka pasti sisa-sisa dari kerajaan Nabi Yudaya, balas Medu. Pangjer langsung melancarkan serangannya dan Medu langsung membalasnya. Sepertinya bicara akan sia-sia. Siapa yang akan melawanku? Majulah! Tantang Gangba. Kurang ajar. Maung, tunggu sebentar. Jangan gegabah. Dia lebih kuat dari kita. Mungkin hanya Pangjer yang bisa menandinginya. Cegah Liwung. Memangnya kenapa, Liwung? Mana tahu jika belum dicoba. Balas Maung. Asma, sungsang angin. Kijoyo yang baru saja tiba langsung melancarkan serangannya. Pukulan berat dipadukan dengan gelombang angin yang membuat Gangba terpental hingga menabrak puluhan prajuritnya. Maaf ikut campur. Tidak masalah. Bagaimana dengan Tuan Hanung? Tanya Maung. Beliau mendapatkan lawannya. Yang sedang dia lawan adalah Zeno. Balas Kijoyo. Keparat. Orang itu ada di sana rupanya. Aku tidak akan puas sebelum melihat dengan mataku sendiri dan memastikan dia benar-benar mati. Ucap Kira memendam amarah. Jangan buru-buru, Kira. Mau bagaimanapun, kita bukanlah lawannya. Cegah Liwung. Aku tahu Panglima Liwung. Aku hanya ingin memastikan Paman Hanung benar-benar menghajarnya. Baiklah Kira, ayo aku temani. Enggon menawarkan. Kijoyo, aku juga akan menemani mereka. Pergilah jika begitu, Bon. Aku akan menahan sosok besar itu. Balas Kijoyo. Jika begitu, aku juga akan ikut kalian. Aku juga ingin memastikan Zeno benar-benar mati. Ucap Maung. Kalian ini. Liwung tidak punya pilihan dan ikut juga bersama mereka. Pangjer masih berduel dengan sengit melawan Medu. Gangba yang kembali bangkit langsung menerjang Kijoyo.
Sementara itu di udara, Gabon dan Roka melihat jelas pertarungan itu. Mereka memang rombongan Liwung. Apa mungkin Tuan juga di sini? Tanya Gabon. Sepertinya tidak, Gabon. Manusia hitam itu adalah Bon. Dia rekan Tuan. Sepertinya mereka memiliki tujuan berada di sini. Yang aku buat penasaran adalah sosok yang duduk tenang di atas serigala emas itu. Dia bukan orang sembarangan. Dan sepertinya sosok itu rekan Liwung dan lainnya. Balas Roka. Kenapa tidak kita sapa saja manusia tua itu, Roka? Baiklah, ayo kita ke sana, Gabon. Kemunculan Gabon dan Roka membuat Jaluka menggeram. Sepertinya Jaluka tahu sosok di hadapannya itu adalah sosok yang kuat. Tidak perlu waspada, Jalu. Aku rasa mereka tidak punya niat yang buruk. Maaf jika mengganggu ketenangan Anda. Apakah Anda adalah rekan Liwung dan lainnya? Saya Roka, dan ini Gabon. Kami dari negara Singa Terbang. Roka mengawali percakapan. Oh, Anda begitu sopan. Benar, Liwung dan lainnya adalah rekan-rekanku. Namaku Sabtoyo. Senang berkenalan dengan kalian. Anda juga sangat ramah manusia tua. Maaf, Tuan Sabtoyo. Ucap Gabon. Panggil saja aku Ki Sabto. Ngomong-ngomong, bagaimana bisa kalian mendirikan negara? Apakah presidennya seorang manusia? Penguasa negara Singa Terbang memanglah seorang manusia, Tuan Ki Sabto. Dan dia adalah rekan Tuan Bon. Jelas Roka. Oh, rekan Bon. Siapa ya? Apa mungkin itu Nak Tori? Benar sekali, Tuan. Aku sempat khawatir Anda adalah musuh. Jika Anda mengenal penguasa, itu artinya Anda adalah sekutu. Lalu, apakah Anda juga mengenal Tuan Jaka? Sahut Gabon. Bocah itu memang luar biasa. Jaka adalah anakku. Tidak aku sangka dia juga terkenal. Apa? Anda adalah ayah Tuan Jaka. Suatu kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Jika berkenan, mampirlah ke tempat kami. Pinta Roka. Tentu. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu pertunjukannya. Maaf Tuan, apa yang sebenarnya rombongan Liwung lakukan? Kenapa mereka menyerang rombongan Zeno? Tanya Roka. Liwung dan lainnya adalah mantan penghuni kerajaan Abhyudaya. Katanya, Zeno ada kaitannya dengan hancurnya kerajaan Abhyudaya. Oh, ternyata begitu. Aku dengar Raja Abhyudaya telah gugur. Tapi bagaimana dia bisa hidup lagi, Tuan? Yang kau lihat itu bukanlah Raja Abhyudaya. Dia adalah rekanku yang berasal dari di luar Kerinci. Dan katanya dia juga masih bersaudara dengan Raja Abhyudaya. Ternyata begitu. Sungguh informasi yang sangat menarik. Terima kasih, Tuan. Mereka bertiga menyaksikan pertarungan itu. Prajurit Zeno tidak ada lagi yang berani ikut campur. Beberapa prajurit yang mencari kesempatan untuk menyerang selalu berakhir mati. Namun, di saat Ki Sabto, Roka dan Gabon dengan tenang menyaksikan duel itu, tiba-tiba dari arah belakang muncul beberapa pasukan misterius.